Menurutku, dunia ini sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak adil. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang berambut hitam yang kalah dari orang lain yang berambut emas yang lebih tampak seperti tokoh utama di dalam cerita-cerita. Sang rambut hitam ini merasa kesal karena dia kalah dengan diremehkan oleh rambut emas. Sebenarnya rambut hitam tidak masalah jika dia kalah, tetapi yang membuatnya sangat kesal adalah sikap memandang rendah si rambut emas itu kepadanya. Ngomong-ngomong, mari kita mulai perkenalan karakter kita. Kita mulai dari tokoh utama, yaitu sang rambut hitam yang bernama Leon. Dan yang berambut emas yang menjadi lawan Leon tadi bernama Leon. Ya, kalian tidak salah dengar. Karena kedua nama mereka kalau secara ejaan artinya sama-sama singa atau lion. Tapi walaupun nama mereka sama, tidak berarti mereka berdua itu berada di tingkat yang sama. Karena Leon selalu lebih unggul daripada Leon dalam segala hal, baik itu ketampanannya dan kemampuan bertarungnya. Oleh karena itu, Leon selalu merenung sendirian tentang ketidakadilan dunia ini yang selalu jatuh kepada orang-orang sepertinya. Dikarenakan selama 3 tahun sejak Leon pindah ke tempat ini, Leon selalu saja gagal dan tidak pernah bisa melampaui Leon. Tidak peduli mau sekeras apapun dia berlatih dan mau sebrutal apapun itu. Dan meskipun nama mereka sama, tetapi tingkatan mereka itu sangat-sangatlah jauh berbeda. Karena Leon memiliki penampilan yang sangat-sangatlah tingkat atas gitu. Dan juga kepribadian dan kemampuannya itu sangat-sangatlah mirip dengan para tokoh utama yang ada di cerita-cerita dongeng. Tapi hal yang membuat Leon sangatlah kesal adalah Leon yang saat ini malah masuk ke kelas orang biasa dan bukan ke kelas bangsawan. Karena hal tersebut, Leon menganggap kalau Leon sangat senang untuk memandang rendah dirinya dan terus menghalangi jalannya, terutama sikapnya yang sangat-sangat naif itu. Jujur saja, Leon berandai-andai kalau andaikan Leon itu seorang sampah. Tetapi hal itu pasti tidak mungkin terjadi karena sikapnya ini. Namun, sementara itu, mendadak ada seorang gadis yang memanggil Leon sambil berlari ke arahnya. Dan dikarenakan hal tersebut, Leon langsung mengabaikan Leon yang ada di sampingnya saat itu, dan langsung mencoba untuk pergi dari sana. Tapi, sebelum sempat pergi, gadis itu langsung memanggil Leon dan memarahinya, karena mencoba bertarung melawan Leon, padahal dia sama sekali tidak bisa menang. Dan ya sama sekali tak dapat menyentuh Leon. Karena kata-kata itu, Leon terdiam sejenak di tempatnya. Di saat yang sama, Leon mencoba untuk menjelaskan situasinya kepada gadis itu, yang ternyata bernama Chloe. Tapi secara mendadak, Chloe kaget dan langsung memegang tangan Leon akibat luka di tangannya. Saat itu, Leon pun langsung berkata bahwa luka ini cuma luka ringan dan tidak apa-apa. Tapi karena Chloe terus memaksa, mendadak Leon pun marah dan berkata kalau ini bukan urusan Chloe. Mendengar hal itu, Chloe pun terdiam membatu di tempat itu dan melihat Leon yang perlahan pergi dari tempat tersebut. Cerita pun berlanjut pada sore hari itu, dan setelah malam tiba, tepatnya di pegunungan sekitar tempat itu, terlihatlah Leon yang sedang berlatih pedang seperti hari biasanya di sana. Andai saja aku berambut pirang, andai saja aku memiliki keluarga, andai saja aku memiliki master tingkat tinggi seperti orang itu, dan andai saja aku ini berdarah bangsawan. Apakah ketika aku memiliki semuanya, hidupku akan berubah? Tapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa selain usaha. Aku tahu, di dunia yang tidak adil ini, ada terlalu banyak tembok yang harus dilewati dengan kerja keras. Dan ada terlalu banyak hal yang membuat semua usaha yang berusaha kita lakukan akan langsung berakhir karena kenyataan yang ada di sekitar kita. Kalau dipikir, hari ini ulang tahun Leon ya. Wah, dia pasti sangat bahagia sekarang. Pesta besar harus diadakan di Akademi Kerajaan, dan dia menerima semua sambutan meriah itu. Dia pasti sangat senang. Sedangkan diriku, ya,
Setidaknya aku harus mencoba berusaha lagi besok. Tapi kenapa juga aku harus berusaha sekeras ini? Kalau semuanya itu telah diputuskan sejak kita lahir. Lalu apa yang dimaksud dengan usaha? Saat itu, karena sudah muak dengan semuanya, Leon pun berteriak kepada Dewi di tengah-tengah cahaya bulan di malam itu. Saat itu dia bertanya, apa arti dari usaha kerasnya sepanjang hidupnya ini? Setelahnya, dia pun langsung berpikir kalau sangat tidak mungkin juga jika kata-katanya didengar. Tapi, hal yang tidak terduga pun terjadi, dan cahaya bulan yang tadinya samar-samar, sekarang mulai semakin menerang, dan jatuh ke arah Leon yang saat itu sedang kebingungan dengan yang sedang terjadi sekarang ini. Sementara itu, Shin pun berpindah pada pesta ulang tahun Leon. Saat itu, Chloe bertanya kepada Leon, di mana Leon berada sekarang? Karena sejak tadi sore, dia sudah tidak kelihatan. Tapi Leon berkata kalau dia tidak melihat Leon juga dari tadi. Saat itu Leon pun berkata kalau saat ini dia sedang bersama dengan Chloe. Jadi, Chloe tak perlu mengkhawatirkan Leon. Tapi sayangnya, usaha Leon untuk menghentikan Chloe ternyata sia-sia saja, karena Chloe langsung pergi untuk mencari Leon. Setelahnya, terlihatlah seorang pak tua yang datang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Leon. Tetapi dengan tambahan kata yang mulia. Ternyata, Leon ini merupakan seorang pangeran dari kerajaan ini, dan dia sedang menyembunyikan identitasnya dengan cara masuk ke akademi orang biasa, karena dia merasa kalau dia tak berhak menyandang gelar tersebut. Tapi, seakan mengabaikannya, pria tua itu pun mengucapkan selamat lagi kepada Leon, karena telah menginjak usia yang ke-17 tahun. Menurut ramalan, hanya tersisa 1 tahun lagi, sampai ramalan yang diturunkan dari keluarga kekaisaran akan terjadi. Pada hari ketika seorang anggota keluarga kekaisaran besar Clyde mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun, maka seluruh ketakutan akan sirna, dikarenakan raja masa lalu Roderick, sang pahlawan suci, akan muncul kembali. Saat itu Leon pun berkata kalau harapan pria tua itu kepadanya terlalu tinggi. Tetapi mereka akan tahu tahun depan. Namun, untuk sekarang, terdapat hal yang lebih penting lagi dari itu. Karena Leon ingin Chloe, seorang jenius sihir, dan juga Leon, seorang dengan tekad dan mental bagai baja, berada di sisinya dan menjadi pendukungnya. Pria tua tadi pun berkata kalau ramalan itu berbunyi bahwa pada hari di mana seorang pria yang menyandang nama singa mencapai usia dewasa, maka di saat itulah sang pedang suci akan menghancurkan semua kejahatan dan akan turun dari langit dan menimpa pria itu. Di saat yang sama, Leon sangat terkejut karena tiba-tiba ada sebuah pedang yang jatuh dari langit tempat ke arahnya. Namun, Leon merasa aneh karena dia mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk langsung bangun. Karena hal itu, Leon pun menjadi waspada dengan sekitarnya karena mengira ada seseorang di dekatnya. Tetapi ternyata suara itu berasal dari pedang seterang matahari yang ada di depannya. Saat itu di dalam pikiran Leon hanya ada satu pemikiran saja, bahwa pedang yang di depannya ini kemungkinan merupakan pedang suci di dalam legenda. Pedang tersebut pun menjawab kalau hal yang dikatakan Leon itu benar. Pedang suci juga berkata kalau orang yang memanggilnya ke bumi adalah Leon sendiri. Dikarenakan Leon selalu berpikiran kalau dunia ini sangat tidak adil. Menurut Leon, dunia ini hanya mementingkan orang yang memiliki hal istimewa seperti uang dan ketenaran. Dan sebaliknya, dunia akan mengabaikan orang yang tak punya. Dan pada akhirnya, mereka akan terus kehilangan segalanya. Tetapi, kesempatan itu harus diberikan secara adil. Mereka yang tidak berusaha, tidak berhak untuk menyalahkan ketidakadilan dunia ini. Dan hanya mereka yang bekerja keraslah, yang merupakan orang yang layak. Dan di sini, Leon yang telah mempertanyakan ketidakadilan dunia ini kepada Dewi, telah memanggil sang pedang suci. Oleh karena itu, apakah Leon merasa yakin kalau dia memang layak untuk itu? Setelah mendengarnya, Leon pun mengepalkan tangannya dan langsung berkata kalau dia memang layak dan pantas untuk mendapatkan hal itu. Pedang suci pun langsung menyuruh Leon untuk menggenggamnya dan memberikan kesempatan kepada Leon untuk membuktikan kata-katanya itu.
Setelahnya, Leon pun langsung menuruti kata-kata dari pedang suci. Tapi, di saat yang bersamaan, dia juga berpikir kalau dia sangat tahu arti dari memegang pedang suci. Tapi, dia yakin bahwa mungkin dia dapat merubah keadaannya saat ini dengan pedang suci di sisinya. Ya, kenyataan memang benar-benar tidak adil. Tetapi, meski begitu, semua pelatihan yang tak pernah dia lewatkan satu hari pun akan menjadi kebohongan belaka. Saat itu, mata Leon seakan bersinar, dan di depan pedang suci, dia berkata kalau dia tak ingin mengubah tekad dan usahanya selama ini dengan menjadi sampah yang tidak berguna. Dan di saat ini, di depan sang pedang suci, Leon berniat untuk membuktikan kesungguhannya, tekadnya, dan semua usaha kerasnya selama ini. Dikarenakan kesempatan haruslah diberikan secara adil untuk semua orang. Kata-kata Leon tadi seakan melepaskan suatu belenggu dari pedang suci. Di saat yang sama, Leon pun berniat untuk meninggalkan pedang suci dan tak mencabutnya. Tetapi, pedang suci pun langsung memuji tekad dan kesungguhan Leon yang sangat-sangat tulus dan tidak memperlihatkan dendam sama sekali dari pandangan matanya yang sangat bersinar itu. Dan karena itulah, pedang suci langsung mengakui Leon sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Pedang suci berkata kalau dia sengaja mengabaikan ramalan karena dia sangat terkagum dengan mentalitas dan tekad dari Leon yang tidak ingin menyerah sekalipun gagal berkali-kali. Bahkan, keyakinan dan keinginan Leon yang mengabaikan harta dan ketenaran sangat-sangatlah cocok dengan sifat dan persyaratan untuk seorang pahlawan. Di saat itu, pedang suci pun menyuruh Leon untuk segera menariknya keluar. Karena inilah hak yang telah Leon peroleh secara adil, lebih dari siapapun itu. Dan karena itulah, Leon merupakan seseorang yang cocok untuk menjadi pahlawan. Sekarang, tariklah aku pahlawan. Namaku adalah Elcid. Aku merupakan tiruan dari Raja Suci, Rodrigo Caldias Elfinar, dan yang akan memandu cahaya di era ini. Oleh karena itu, hancurkanlah kejahatan bersamaku, Tuan Pahlawan. Cerita pun berlanjut pada Leon yang langsung terbangun dari tidurnya. Saat itu, Leon pun berkata kalau mimpinya sangat-sangatlah aneh dan terasa sangat nyata. Setelahnya, dia pun bangun dari tempat tidurnya dan melihat ada sesuatu yang aneh di ruangannya. Dan itu tidak lain merupakan Elcid, sang pedang suci miliknya. Ya, dikarenakan hal tersebut, Leon pun merasa lemas karena semua itu bukanlah mimpi. Di saat yang sama, Elcid pun berkata kalau dirinya ini merupakan pedang yang telah diperoleh oleh Leon dengan susah payah. Tetapi, dia meminta Leon untuk tak berpikir untuk langsung menjadi overpower secara instan seperti apa yang tertulis di dongeng hanya karena mendapatkannya. Karena, untuk menjadi lebih kuat atau overpower, dibutuhkan tekad dan kerja keras untuk menahan segala cobaan yang sangat sulit. Karena, orang-orang yang memiliki nasib besar di masa depan haruslah menjalani kehidupan awal mereka dengan sangat-sangat kejam, bahkan mungkin lebih buruk. Jadi ada kemungkinan kalau Leon haruslah mengorbankan wanita yang dia cintai, bahkan teman-teman yang dia percayai, untuk menyusuri jalan berduri pilihannya ini. Setelahnya, Leon pun menyela dan berkata kalau ini bukanlah jalan berduri, melainkan sebuah kesempatan yang dia dapatkan. Setelah mendengarnya, Elcid pun kaget dan langsung mengakui Leon bahwa dia memang pantas untuk disebut pahlawan. Dan sekarang, Leon harus berdiri di tempat tidurnya dan keluar sekarang juga dari kamar ini, karena Elcid harus mengetahui tingkatan berpedang Leon agar dapat mengajarinya dengan benar. Dan itulah ujian pertama Leon sebagai seorang pahlawan. Gimana guys, menarik nggak? Kalau menarik kasih tahu saya di kolom komentar ya. Oke dah, bye bye, pusing kepala saya guys ya. Oke.